Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu secara online untuk mengikuti kebaktian doa pada malam ini. Sebelum kita mulai, saya akan mengajak semuanya, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, dan berdoa. Mari kita mengambil saat teduh untuk menyiapkan hati kita. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Demikian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk memuji Tuhan kita. Satu hal yang kurindu. Kita rindu untuk berada di hadarat Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, berdiam di hadiratnya, ada kedamaian, ada kekuatan, dan ada penghiburan. Satu hal yang kurindu.
Mari saya mengajak kita untuk bersehati di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Benar firman-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Begitu berharganya waktu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ajari kami terus ya Tuhan untuk rindu berada di hadirat-Mu. Rindu akan firman-Mu. Rindu untuk dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan yang boleh terus memberikan kami kekuatan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pada malam ini untuk kebaktian doa kami. Kiranya Tuhan yang boleh bertata, Tuhan yang boleh bekerja dari awal hingga akhir ya Bapa. Sertai kami satu persatu Tuhan. Engkau yang boleh menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menyertai hamba-Mu dan sertai juga kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Dan juga kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mohon berkat kekuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam satu bagian dari firman Tuhan, yaitu kitab atau surat yang baru, yaitu melanjutkan dari seri sebelumnya, yaitu kita kali ini masuk ke dalam surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus, dan malam hari ini kita akan memfokuskan kepada pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 11. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 11. Saya akan membacakan malam hari ini, supaya lebih lengkap, saya akan membacakan dari ayat yang pertama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari saat ini kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami telah membacanya dan sebentar kami akan merenungkannya. Bapa, kiranya Engkau menolong kami di tengah segala kelemahan kami. Tuhan yang menyingkapkan kebenaran-Mu. Dan biarlah kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, satu topik yang mungkin
Ini sesuatu yang jarang kita renungkan ya. Kita sebagai orang yang besar dan berakar di dalam kultur orang Timur ya di Asia, kita jarang sekali berbicara mengenai em, penderitaan. Ya, kalau kita misalnya berjumpa dengan teman-teman, kalau kita tanya bagaimana kabarnya, pasti kita bilangnya apa? Baik. Nggak pernah ada orang gimana kabarnya, oh saya lagi menderita gitu kan. Hampir tidak pernah ya ada orang menjawab seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak terlalu mau suka membicarakan mengenai penderitaan. Penderitaan itu ada sesuatu yang kita simpan atau kita tanggung diri sendiri begitu ya. Tetapi malam hari ini kita akan melihat mengenai makna satu kata ini. Apakah itu penderitaan? Ya. Apa sih itu penderitaan? Nah, kalau kita mau melihat akan hal ini, kita kadang-kadang eh, seringkali ya, yang terjadi adalah eh, kita baru menyadari penderitaan itu ketika kita melihat ada sesuatu hal yang lain yang dialami, misalnya oleh orang lain, begitu ya. Nggak usah jauh-jauh, tetangga kita, gitu ya. Kita berpikir, aduh, kita kok kayaknya lebih menderita daripada tetangga kita di sebelah, misalnya seperti itu. Atau nggak usah jauh-jauh, mungkin eh, beberapa kali kalau saya mendengar ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, atau saudara-saudara seiman yang misalnya katakanlah berlibur ke Indonesia ya, atau katakanlah berlibur ke katakanlah misalnya ke Pulau Bali begitu ya. Ya. Eh, Lalu biasanya kita tanya kalau di Bali eh, kita menginap di daerah mana gitu ya. Nah, tidak jarang saya mendengar ada teman-teman yang lebih senang menginap di daerah yang bukan di tengah kota atau di pinggir pantai, tapi di tengah desa. Menginapnya misalnya di Ubud, katanya begitu. Kenapa? Karena di sana itu lebih asri, masih hijau, ya. Di sana tidak ada polusi. Jadi kita membayangkan bahwa kita ini menderita karena tinggal di kota, sementara orang-orang yang tinggal di desa itu mereka hidupnya bahagia, gitu ya. Pergi kemana-mana mungkin naik andong atau delman, gitu ya, tinggalnya di tepian sawah misalnya. Wah, senang sekali gitu ya. Sementara kita eh, berada dalam kondisi yang berbeda. Tapi mungkin jangan-jangan kalau orang yang biasanya tinggal di desa, mereka melihat kita yang tinggal di kota justru sebaliknya. Wah, kami sumpek di desa. Betapa indahnya, betapa enaknya kalau tinggal di kota. Kami yang di desa ini hidup menderita gitu ya. Jadi ini semua saling melihat, oh ternyata rumput tetangga itu lebih hijau ya. Jadi orang desa misalnya pindah ke kota, lalu apa yang terjadi? Mereka lihat, wah, bangunan yang bertingkat, ya, suasana yang ramai gitu. Tapi begitu mereka masuk, pindah misalnya ke kota LA, kota Los Angeles ini, lalu melihat jalan highway seperti spaghetti ya, banyak sekali bunderannya dan sangat membingungkan harus belok yang mana coba kalau kita ke downtown atau kita ke misalnya highway 110 atau 105 atau 101 begitu ya, kita menemukan ini seperti spaghetti ya karena banyak sekali perlintasan overpass-nya ya. Em, Gambar yang Bapak Ibu sudah lihat ini adalah ada di kota Los Angeles kita ya, di downtown. Ini membingungkan ya. Jadi mana yang menderita ini ya, orang yang di desa atau orang yang di kota gitu ya. Kita bisa melihat bahwa seringkali rumput di tetangga itu lebih hijau. Maka apa sih itu penderitaan? Ya, kita berpikir apakah penderitaan itu sesuatu yang memang betul kita alami atau kita rasakan? Ya, apakah penderitaan itu dialami atau dirasakan? Ya, seringkali ini kita kalau pikir-pikir, ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat, menonton film ya, film Disney misalnya ya. Ada seorang putri raja yang tinggal di istana. Ya, kalau putri raja tinggal di istana itu kan pemikirannya pasti wah segala macam ada ya. Yang namanya juga seorang putri raja.
Begitu kan? Tinggal di istana apa saja pasti dipenuhi. Mau makan bakmi ada pasti. Mau makan es duren pasti ada, ya. Apa saja pasti dipenuhi. Tetapi apa yang terjadi yang kita sering lihat? Wah, bagaimana si putri yang tinggal di istana itu dia bilang apa? Aku menderita di sini. Istana memang istana, tapi buat aku istana ini seperti penjara begitu ya. Jadi apakah penderitaan itu dialami atau dirasakan? Karena ternyata seorang seorang putri raja bisa yang tinggal di istana yang segala sesuatu itu ada, dia bisa merasakan penderitaan. Begitu kan? Atau saya balikin sekarang misalnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ya, ini mungkin lebih lebih umum tahun-tahun 10-15 tahun yang lalu ya, ini lebih umum terjadi di Amerika ya, di negara kita ya, yaitu apa? Yaitu setiap tahun ada satu waktu di mana orang itu rela berbondong-bondong mengantri, bahkan sampai ada yang rela memasang tenda begitu ya, ngantri untuk bisa belanja dari malam hari sebelumnya atau bahkan subuh-subuh hari hari-hari pagi-pagi buta subuh hari ya. Eh, Ngantri di depan toko elektronik itu kapan? Pada saat Black Friday. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat ya. Ini mungkin lebih umum sekitar 10-15 tahun yang lalu. Saya ingat waktu saya baru datang ke Amerika tahun 2005 untuk studi di seminari, saya kaget sekali karena ternyata ini tradisi Black Friday ini luar biasa ya. Orang berkumpul berbondong-bondong di luar toko elektronik sambil bawa selimut, bawa bantal, ya, bawa makanan, bawa botol minum, bahkan ada yang memasang tenda, ya, memasang tenda di luar toko elektronik untuk apa? Supaya bisa belanja Black Friday, ya. Itu kan penderitaan sebetulnya, ya. Harus mengantri berjam-jam, harus menggigil kedinginan karena itu bulan November misalnya. Tapi mereka rela melakukannya. Itu yang sebetulnya kalau sehari-hari penderitaan, tapi mereka tidak melihat itu sebagai penderitaan, tetapi apa sesuatu yang membuat exciting. Jadi pertanyaannya apakah penderitaan itu dialami atau dirasakan? Apakah penderitaan itu adalah sebuah persepsi atau reality? Persepsi atau kenyataan? Karena itu tadi kita sudah melihat ada seorang tuan putri yang menjadi yang tinggal di istana, dia bisa merasa menderita. Tapi juga pada saat yang sama ada orang-orang yang mungkin mengalami sesuatu kesukaran, tapi buat mereka itu sesuatu yang ah, saya rela melakukannya. Beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan teman-teman dari anak-anak pemuda di gereja kita, kita eh, beramai-ramai di Valley Boulevard itu ada sebuah toko boba yang baru, Bapak Ibu Saudara ya, sebuah toko yang boba yang baru, ya. Hari itu kami ke sana untuk mencoba antrinya, nggak terlalu lama, 1,5 jam, Bapak Ibu Saudara ya, 1,5 jam. Tapi mereka itu tidak merasakan penderitaan, happy happy saja gitu ya. Mungkin cuma saya sendiri yang merasakan penderitaan ya, karena saya nggak terbiasa ngantri-ngantri 1,5 jam. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi penderitaan itu adalah persepsi atau realita. Bagi Rasul Paulus, penderitaan itu bukan sekedar persepsi atau realita, tetapi sebuah keniscayaan. Satu satu suatu kepastian, sesuatu yang memang pada dasarnya akan terjadi, gitu ya. Karena memang Paulus menyadari mengikut Kristus dengan sendirinya akan ada konsekuensi yang mengikuti, yaitu apa? Akan ada penderitaan yang dialami. Nah, respon orang terhadap penderitaan itu ada macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Ya. Respon manusia menghadapi penderitaan itu bermacam-macam. Yang pertama, ya setidaknya yang pertama, ada orang yang ketika menghadapi penderitaan itu dia memberikan satu respon illusion. Maksudnya apa? Bahwa bagi orang ini, penderitaan itu hanya ilusi belaka. Dia menganggap bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang benar-benar nyata. Ada orang yang seperti itu. Jadi segala sesuatu dianggap lalu. Ya udah, anggap aja tidak ada. Walaupun itu terjadi gitu ya. Jadi penderitaan itu hanya sekedar ilusi. Bahkan ada kepercayaan tertentu ya. Saudara-saudara kita mungkin
yang berasal dari latar belakang kepercayaan tertentu, mereka punya kepercayaan ini bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sekedar ilusi saja. Sukacita itu ilusi, sengsara itu juga ilusi, kebahagiaan itu adalah ilusi, dan kedukaan itu adalah ilusi. Karena segala sesuatu itu adalah nihilisme. Nah, itu cara pandang yang pertama. Yang kedua, cara pandang yang kedua adalah bukan illusion tapi aversion, yaitu apa? Menghindari. Bahwa penderitaan itu ada, tetapi sedapat mungkin, kalau bisa, kita hindari itu yang namanya penderitaan. Sedapat mungkin kita mencari celah untuk tidak mengalaminya atau menghindarinya. Jadi illusion, yang kedua adalah aversion. Tetapi yang ketiga, ini yang saya rasa Paulus sedang tegaskan di sini. Bahwa menghadapi penderitaan bukan dia menganggap itu sebuah illusion atau aversion, tetapi menghadapi penderitaan, dia menanggapinya dengan admission dan acclamation. Admission dan acclamation. Maksudnya apa? Dia mengakui dan dia bersedia untuk menyesuaikan hidupnya, ya, menyesuaikan cara hidupnya dengan apa yang dialami tersebut. Dia admit, dia mengakui bahwa memang ada penderitaan, dan dia berupaya untuk menyesuaikan dirinya dengan penderitaan yang dialami tersebut. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahwa penderitaan itu memang sungguh ada, dia tidak menghindar dari hal tersebut, tetapi dia rela menerima dan menjalaninya. Admission and acclamation. Itulah yang menjadi respon dari Rasul Paulus. Padahal, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bertanya, sebetulnya penderitaan apa sih yang dialami Rasul Paulus? Oh, kalau kita pikirkan sebetulnya ada beberapa, ada banyak yang menjadi kesukaran dan penderitaan yang dialami Rasul Paulus. Ya, ada banyak. Misalnya apa? Misalnya kita tahu dia pada saat itu di penjara. Dia menjadi tahanan rumah. Ya, dia adalah tahanan pemerintahan Romawi. Ya, karena dia dianggap mengganggu ketertiban dan dia dianggap memimpin sebuah sekte yaitu pengikut Kristus. Dia diadukan oleh orang-orang Yahudi kepada pemerintahan Roma. Ya. Yang kedua, penderitaan yang pernah dialami Rasul Paulus misalnya ketika dia mengalami kapalnya itu karam. Dia sedang berlayar menuju ke Roma, tapi di tengah perjalanan kapalnya itu karam. Atau penderitaan yang lain adalah misalnya dia pernah dikejar-kejar, dia pernah dirajam, dia pernah dikejar-kejar. Orang-orang berusaha untuk ya membunuh Rasul Paulus. Orang-orang berusaha untuk eh, melakukan satu tindakan-tindakan secara fisik. Ya, itu hal-hal yang pernah dialami Rasul Paulus. Tapi kalau misalnya dilihat di sini, dari apa yang tadi kita baca di surat 2 Korintus pasal yang pertama, apakah itu yang dialami Rasul Paulus? Maksudnya apakah itu yang dipahami sebagai penderitaan? Saya rasa Rasul Paulus ini tidak berbicara mengenai penderitaan fisik, tetapi salah satu penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah penderitaan yang sifatnya itu adalah internal. Penderitaan yang dikatakan boleh penderitaan batin. Yaitu Rasul Paulus pernah disalahpahami. Ketika dia memberikan nasihat kepada gereja Korintus adalah gereja yang kompleks, gereja yang besar, gereja yang penuh dengan masalah, gereja yang masih belajar bagaimana caranya untuk menjadi gereja Tuhan, untuk menjadi jemaat Tuhan. Orang-orang Kristen di sana masih belajar bagaimana caranya untuk bisa hidup mengikut Kristus. Rasul Paulus memberikan nasihat dan ada yang melawan, ada yang mempertanyakan, ya, mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus, kerasulan Paulus. Apakah Paulus berhak untuk memberikan ajaran untuk menasihati? Sebagian orang merasa Paulus tidak berhak. Oleh sebab itu dia disalahpahami. Bahkan ada juga yang mencela dan merendahkan dia di depan umum, merendahkan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus merasa tertekan pada saat itu. Sehingga dia menuliskan apa yang dia tuliskan di pasal yang ke-6 surat 2 Korintus tadi. Tetapi kalau kita melihat apa yang menjadi respon Rasul Paulus, mari kita lihat kembali di 2 Korintus pasal pertama ayat ketiga dan keempat.
Dia mengawali dengan satu adoration, dengan satu pujian kepada Bapa di surgawi. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Yang pertama adalah dia memandang kepada Allah yang menjadi sumber penghiburan. Rasul Paulus memiliki pegangan di dalam kesukaran dan penderitaan yang dialami, dia memiliki pegangan, yaitu Allah, Allah sendiri. Dan menarik kata kata yang dipakai di sini untuk eh, dipakai Paulus untuk menyatakan bagaimana Allah itu menghibur atau memberikan penghiburan, itu adalah kata yang dipakai itu adalah kata menghibur di situ adalah paraklesis. Paraklesis, ya. Paraklesis ini artinya apa? Paraklesis ini dalam bahasa asli, bahasa Yunani, itu sebetulnya arti bahasa aslinya itu adalah memanggil untuk hadir atau tinggal bersama. Kita ingat satu kata dalam bahasa Yunani lain yang mirip dengan ini, yaitu parakletos. Parakletos itu adalah merujuk kepada Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memberikan penghiburan. Paraklesis itu adalah katanya, ya, kata kerjanya, ya, paraklesis, memanggil untuk hadir atau tinggal bersama. Ya, apa yang ingin Paulus katakan dari sini? Rasul Paulus mengatakan bahwa kita memiliki dan dimiliki oleh Allah yang senantiasa hadir di dalam penderitaan. Allah kita adalah Allah yang hadir di dalam penderitaan, bukan Allah yang meninggalkan begitu saja, tetapi Dia senantiasa hadir di dalam penderitaan. Itu sebabnya kata paraklesis yang dipakai itu adalah Allah yang hadir, bukan Allah yang absen atau tidak hadir. Nah, ini penting kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita seringkali berpikir bahwa kitalah yang paling menderita ketika sesungguhnya ada yang jauh lebih menderita daripada kita. Kita seringkali berpikir seperti victim mode gitu ya. Kitalah korbanlah yang paling menderita. Ya. Padahal sebetulnya ada yang jauh lebih menderita daripada kita, yaitu siapa? Yaitu Putra Allah sendiri, yaitu Kristus. Kita harus ingat Kristus ketika dia disalibkan, ketika dia menderita, menanggung kesengsaraan yang paling dahsyat. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang unik. Kenapa? Karena di dalam penderitaan itu adalah sebuah kesengsaraan tanpa disertai penghiburan. Kita ingat Kristus ketika tergantung di kayu salib, dia mengutip satu mazmur yang terkenal, yaitu Mazmur 22. Mazmur Daud yang diawali dengan satu seruan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu untuk menandakan bahwa pada saat itu penderitaan Kristus adalah sebuah kesengsaraan tanpa disertai penghiburan. Tuhan Yesus memandang ke kanan ke kiri, tidak ada satupun yang menghibur dia. Tidak ada satupun yang, katakanlah, berupaya untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan atau sengsara yang dialami. Dia tergantung sengsara sendirian. Bahkan bukan hanya itu. Ketika dia memandang ke kanan dan ke kiri, yang dilihat hanya ada dua orang penjahat yang menemani dia. Yang satu itu malah mencela dia, hampir mengutuki dia. Dan yang satu mengatakan, Tuhan Yesus, ingatlah aku. Tetapi dia tidak menghibur ya. Dia hanya mengatakan, Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau engkau sudah sampai di kerajaanmu. Ya, kalau kita melihat inilah satu bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang pernah mengalami penderitaan. Ada orang yang bertanya, mana mungkin Allah bisa menderita? Ketika Kristus menderita di kayu salib, itu adalah bukti otentik. Allah kita adalah Allah yang merengkuh penderitaan itu. Dia tidak menjauhkan penderitaan itu dari dirinya, tetapi dia mengambil penderitaan itu. Dia mengambil kesengsaraan itu agar
kita boleh mendapatkan satu penghiburan yang sejati. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya, penghiburan yang kita terima itu sebetulnya adalah sesuatu yang berguna bagi orang lain. Demikian juga kesengsaraan yang kita terima atau penderitaan yang mungkin kadang-kadang kita harus alami. Itu bukan penderitaan yang sia-sia, tetapi ada maksud di situ. Ada yang mengatakan bahwa pain isn't wasted. It's recycled for the good of others. Kesakitan atau penderitaan yang kita alami itu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi itu sesungguhnya bisa didaur ulang, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang terjadi di dalam salib Kristus. Pain that is not wasted. Pain that exists for the good of others. Maka ketika kita mungkin mengalami kesesakan, kita tahu bahwa mungkin kesesakan itu bisa menjadi sesuatu, bukan mungkin, pasti kesesakan itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang baik untuk orang lain. Beban yang ditangguhkan atas kami, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 8b sampai 9. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang ada itu menolong kita untuk kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita melihat ke dalam pribadi Rasul Paulus, dia adalah seorang yang besar. Dia adalah seorang yang hebat. Dia adalah seorang rasul yang utama di tengah-tengah gereja Perjanjian Baru. Tetapi kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus, itu juga dia menyadari bahwa memang dia mengalami itu untuk mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Rasul Paulus yang sedemikian agung dan besar pun dengan 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 terbuka dia mengakui bahwa sebetulnya ada saatnya dia hampir putus asa. Kalau tadi kita membaca itu sebetulnya tanda-tanda bahwa Rasul Paulus itu putus asa, ya. Dia sudah menuliskan di sini, kami telah putus asa juga akan hidup kami. Berarti artinya dia betul-betul on the verge of giving up, ya. Tetapi dari titik itu dia mengatakan apa? Dia diingatkan bahwa penderitaan ini mengajarkan bahwa jangan kami menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Itu sebabnya mari kita bersama-sama, kita di tengah mungkin kesulitan atau tantangan yang saat ini kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, mari kita memandang kepada Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kesesakan kita. Karena penderitaan kita bukan soal apa yang kita rasakan, bukan soal apa yang kita alami, tetapi penderitaan itu adalah sesuatu yang memang Allah izinkan terjadi karena ada rencana yang lebih besar yang mau Tuhan nyatakan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, dan kiranya itu juga yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas kesaksian dan teladan kehidupan Rasul Paulus, hamba-Mu yang begitu jujur dan terbuka apa adanya, di mana dia tidak menutup-nutupi perasaannya ataupun apa yang dia alami. Tetapi dia dengan jujur mengatakan bahwa dia hampir kehilangan, patah semangat. Tetapi
suatu waktu dia menyadari akan kuasa kebangkitan Kristus yang telah diberikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami mungkin melihat ke dalam hidup kami ada banyak tantangan, kesukaran, penderitaan yang kami alami, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami untuk kami memandang kepada salib-Mu, memandang kepada Kristus Allah yang turun untuk menderita dan yang senantiasa hadir di dalam penderitaan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu dan kiranya Engkau menolong kami untuk kami hidup, mendasarkan hidup kami dalam firman-Mu. Dengar seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saya akan mengajak kita untuk terus memuji Tuhan kita. Mari kita naikkan satu pujian. Tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu,
mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada doa syukur malam hari ini, saudara. Kita mau bersyukur, saudara, atas firman Tuhan yang menuntun kita, yang menjadi pelita bagi kaki kita, menuntun, menegur, membimbing kehidupan kita. Kita mau bersyukur, saudara, karena Tuhan memberikan firman Tuhan kepada setiap kita. Kita juga mau bersyukur, saudara, untuk doa-doa yang telah kita doakan dalam beberapa minggu terakhir ini, dan Tuhan telah mendengar, dan Tuhan telah menjawab pada waktunya yang terbaik. Mari kita mau bersyukur, saudara, atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa syukur, memuji Dia. Saudara, pada kesempatan ini kita mau mohon ampun kepada Tuhan jika kita sering sekali ragu, kita tidak setia, dan kita sering sekali mengandalkan akan kekuatan diri kita sendiri. Dan juga pada saat yang sama, saudara, kita mau mengambil komitmen ini untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau lebih setia lagi kepada Tuhan, dan kita mau mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam ada banyak hal yang kita lakukan, kita mau mengandalkan Tuhan. Mari kita mau berdoa akan hal ini. Saudara, sekarang kita mau terus berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang bergumul dalam pekerjaan pada saat ini. Kita mau doakan bagi mereka. Dan juga kita mau berdoa, saudara, bagi jemaat yang sulit, khususnya bagi mereka yang harus bekerja pada hari Minggu mungkin, dan sulit bagi mereka untuk datang beribadah. Kita mau berdoa, saudara, bagi jemaat yang mengalami kesulitan ini, dapat Tuhan melancarkan, Tuhan membuka jalan sehingga pada hari Minggu mereka dapat ke gereja, mereka dapat beribadah. Kita mau berdoa, saudara, akan hal ini.
Saudara, kita mau berdoa bagi para orang tua yang bergumul di dalam mendidik anak. Mungkin banyak pergumulan yang mereka hadapi, itu mungkin mereka telah mengalami tantangan di dalam memberikan teladan kepada anak mereka. Kita mau berdoa saudara agar sungguh para orang tua, khusus sebagai jemaat di tempat kita ini, Tuhan memberikan sendiri hikmat bijaksana, kekuatan di dalam mereka menjadi teladan iman bagi keluarga. Dan juga kita mau berdoa saudara bagi jemaat yang terluka, bagi mereka yang berat hati dan bergumul mungkin dalam sakit penyakit dalam keluarga, agar mereka boleh mendapatkan kedamaian dari Tuhan. Kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa saudara untuk ibadah pada minggu ini. Kita mau berdoa saudara kiranya jemaat yang hadir agar sungguh dapat mengalami Tuhan dan mendapatkan berkat-Nya lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat seluruh ibadah dari awal sampai akhirnya. Doakan saudara untuk Pak Peter yang akan membawa firman Tuhan dan juga untuk Pak Leonard dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan berkati dari ibadah dari anak-anak, dari English Service dan juga dari Indonesia, agar sungguh mereka boleh ada pertumbuhan yang baik, mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kita doakan bagi semua yang melayani, Tuhan sendiri boleh memberkati. Berdoa juga untuk setiap pelayanan di ICLA, Tuhan kiranya terus boleh memberkati dan memberikan pertumbuhan. Kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika, kita mau berdoa bagi rakyat yang bergumul dalam masalah imigrasi, dan kita mau berdoa ke pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Dan kita mau juga berdoa saudara bagi gereja-gereja agar terus Tuhan boleh berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi saluran berkat bagi negara ini. Kita berdoa Amerika ke dalam tangan Tuhan.
Saudara sekalian, yang terakhir kita mau berdoa untuk misi khususnya bagi negara-negara di Asia pada saat ini. Kita mau berdoa saudara bagi mereka yang mengalami tantangan di dalam kekristenan, mungkin dalam tantangan di dalam masalah politik, di dalam tantangan bagi mereka untuk beribadah, keterbukaan bagi mereka dalam beribadah, mungkin bagi mereka ada yang mengalami penganiayaan, mengalami tantangan kesulitan untuk beribadah pada hari Minggu. Kita mau berdoa bagi mereka saudara, kita juga mau berdoa bagi Indonesia, Tuhan sendiri boleh menolong. Kita mau berdoa saudara agar sungguh Tuhan boleh memanggil para misionaris, hamba-hamba Tuhan, dan gereja-gereja yang ada di dunia ini dapat terus sungguh boleh menjadi percusuar Injil, dan juga banyak orang boleh percaya kepada anak-anak Tuhan melalui orang-orang yang telah Tuhan panggil dan juga telah pilih saudara. Kita mau berdoa khususnya bagi kekristenan saudara di Asia dan juga di dunia ini. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon ampun ya Tuhan, kalau sering sekali kami tidak mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami sering sekali Tuhan mengandalkan teman kami, mungkin uang, mungkin apapun kekuatan kami sendiri. Mohon ampun ya Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, agar sungguh kami mau mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya penolong, kekuatan kami, dan pengharapan kami yang teguh. Ya Tuhan, di tengah-tengah mungkin kami mengalami persoalan dan mungkin tantangan dalam kehidupan, Tuhan teguhkan kami, dan kami terus boleh senantiasa melihat kepadamu saja sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki firman-Mu yang terus Engkau berbicara dan membimbing kami. Berkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan agar kami tetap terus boleh dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Mari kita akan memuji satu pujian penutup, Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Demikian saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Sampai bertemu pada hari Minggu ini juga kebaktian pada hari Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Raise me up to more.